Jadi kalau orang anak-anak kekinian bilang fusion food, ya berarti mereka nggak paham apa itu fusion food. Ini kan juga fusion food. Kenapa chef ini fusion? Kenapa dia bilang fusion? Apa maknanya fusion? Ayo, sekarang saya tanya. Fusion, sepengetahuan aku ya. Iya, apa? Kayak ada dua jenis makanan dari dua negara yang berbeda yang dipaduin jadi satu. Nah, ini makanan mana? Garut. Ini makanan mana? Kalau dari budaya? Ini secara budaya Chinese seharusnya. Nah, udah. Berarti kita udah fusion dari kapan tahu kan? Bener nggak? Soto-sotoan kita fusion semua tuh. Nah, kenapa sekarang baru pada ngomong fusion? Hah? Aduh, speechless saya. Aduh. Udah kamu yang jawab sendiri. Fusion itu apa? Kenapa sekarang baru ngomong fusion? Berarti selama ini orang udah stres mikir ini di mana biar ada fusionnya gitu. Bener nggak? Orang mikir kan, anak mau lomba harus fusion food, orang mau ini harus fusion. Kadang suka ketawa sendiri. Mereka paham nggak yang dimaksud dengan fusion? Mereka tahu nggak apa yang mereka masak? Jadi rendang pasta juga fusion. Lah, rendang pasta? Ya Allah, rendangnya aja fusion. Kok bisa kalau itu saya nggak tahu. Rendangnya aja dari mana? Rendang kan ada unsur Indianya juga. Itu bumbu-bumbunya. Iya, masterpiece. Sekarang mau dibilang fusion food, rendang fusion. Rendang aja udah fusion. Iya. Mau dibilang apa? Semur fusion. Semur aja udah fusion. Kalau semua kenapa? Lah kecap dari Tionghoa. Ya kan? Cooking metodenya Eropa. Mau dibilang apa? Nggak fusion. Iya. Multiverse tuh kalau kayak Avengers tuh. Makanya suka ketawa ketika orang ngomong fusion tapi mereka tidak memahami fusion, mereka tidak memahami kuliner. Makanya kalau kita mau mengolah sesuatu itu, Iya. perdalami dulu apa yang mau kita olah. Kita pernah diskusi di J-Expo, ingat masalah pepes, Iya. ya kan? Bagaimana memodernkan pepes? Iya. Tapi jangan merupakan benang merahnya. Pepes itu gimana? Daun pisang ya. Itu pepes itu bungkus, terserah. Yang penting intinya pepes itu dibungkus. Tapi kalau pepes itu cuma ikan di atas, dibilangnya apa nih? Fusion. Ya nggak bisa. Kan pepes. Kita pernah bahas itu kan? Benar. Sama yang aku paling ingat, lada, balado. Jadi boleh diulang kali siapa yang itu banyak yang belum tahu soalnya. Jadi balado itu asalnya dari mana? Secara kata-kata ya. Lada itu dari bahasa Sanskerta. Rica juga jadi bahasa zaman dulu. Gitu. Rica artinya kalau di Sulawesi apa? Kamu orang Sulawesi kan? Rica artinya apa? Pedas bukan? Ya kan? Kalau memberi pedas artinya apa? Merica, memberikan pedas. Nah, sama. Tapi di Indonesia Barat, di Melayu, dari Sunda, itu lada itu artinya pedas. Jadi zaman dulu sebelum ada cabe, apa unsur pedas ya bro? Lada. Nah, Jadi lada ada duluan sebelum cabai. sebelum cabe. Oh. Cabe juga ada dua, ada yang cabe asli, ada yang cabe Eropa, ada cabe Amerika Latin. Oke, cabai-cabean. Nah, kalau itu Bekasi banyak. Wah. Ntar malam juga nongol. Nah, jadi kenapa gimana sih? Lado, iya. mudo. Kenapa lado? Kenapa nggak lada? Dahulu itu ada beberapa kata atau beberapa kata ya, yang A itu dibaca O. Oh. Gitu. Ada kayak ejaan zaman dulu kan ada O, E, dibacanya U.
Kayak Soekarno, Soe Soekarno kan. Dulu ada beberapa kalimat yang A itu memang dibaca A, tapi ada juga A yang dibaca O. Contoh, lada dan lado. Kalau di Melayu lado kan. Iya. Di Jawa lada. Iya. Ya. Di Jawa namanya cuka. Palembang namanya cuko. Paham. cuka. Itu bahasa Tionghoa ya, unsur pedas itu. Itu sama ya, ketika cuka pindah ke atau berkembang di wilayah Melayu, mereka menggunakan dialek kayak lada dan lado, cuka dan cuko. Bukan artinya si kuahnya pempek, bukan, ya artinya ya cukanya itu. Karena padahal dalam kuahnya pempek nggak ada cukanya sebenarnya, kan asam kan yang mereka pakai. Nah, kita habisin dulu baru kita masuk ke sesi nanya-nanya sama Chef Wira tentang chef is always right. Iya, pernah dengar. Sebenarnya kalau itu saya kurang setuju. Kenapa, Chef? Karena gini loh, makna dari chef itu apa sih? Sebenarnya saya tanya balik. Wah, makasih Pak. Nanti saya buka pemikiran. Oke, ini emang aku tertarik banget sama topik ini. Makna dari chef itu apa? Buat aku juga udah pernah bikin video ini. Dan menurut aku chef itu leader, pemimpin. Dan dia in charge di dapur. Karena chef itu kan nyambungnya ke cook. Jadi not only a leader but a leader in the kitchen. Yang dia punya tim yang dia lead. Jadi nggak cuma bisa masak doang. Itu menurut saya. Nah, kalau kayak gitu semua orang bisa jadi chef. Mau Kenapa? makanannya enak atau nggak enak pun bisa jadi chef. Contoh, di Jakarta ada Daeng Tata. Mau makan Makassar kan? Daeng Tata. Ya. Dia pemimpin di dapur itu. Ya. Ya kan? Dia yang buat resepnya, dia yang buatnya. So dia chef kan? Kalau itu saya akui. Jadi kalau saya ada pengecualian, misalnya ada orang biasa, dia punya modal, dia bikin usaha, dia meng-hire dirinya sendiri as a chef, ya nggak apa-apa, that's fair, dia chef. Yang aku nggak bisa nerima yang orang baru bisa masak tapi ngaku-ngaku chef dengan modal baju chef doang, dan dia nggak mimpin tim di mana-mana. Nah, kalau pandangannya itu, apakah seorang chef harus punya anak buah? Tim? Iya. Harus. Ya. Nah, berarti berbeda chef dengan koki kan? Ayo lo. Beda. Cook itu koki ya? Cook itu koki, chef itu kepala koki. Nah, BTW bentar, ini sempol ayamnya udah habis berapa? enak banget, udah habis 2 ini 10 ya setusuk ya. Iya. Seharga cuma Berapa? 15 apa? 15.000 10 tusuk. Di sini doang. Udah. Lanjut, Chef. Ya, sebenarnya banyak kalau kita ngomongin chef itu luas, akan luas artinya. Dalam artian gini, ketika dia memimpin, kenapa sih orang nggak manggil Daeng Tata tuh chef? Apa ya? Ya, karena Daeng Tata nggak merasa dirinya chef. Jadi sebenarnya kalau menurut saya ya nggak terlalu ini juga. Orang dipanggil chef tuh sebenarnya harusnya beban. Why? Dia harus punya knowledge yang lebih, capable yang lebih, kapabilitas yang lebih. Jadi buat saya kadang dipanggil chef itu saya juga suka minder. Kenapa? Saya dipanggil pakar aja malah suka minder.
Tapi itu yang orang lakuin kan? Tapi itu yang orang lakuin saya. Kenapa? Saya masih belajar kok. Kamu manggil saya chef, mereka manggil saya chef. Karena apa? Karena kalian merasa bahwa saya ilmunya lebih. Iya. Gitu. Itu saya terima. Nah, tapi saya manggil Yujum, Daeng Tata, ya, soto Betawi Haji Ma'ruf, dia chef. Chef panggil mereka chef. Buat saya mereka chef. Gitu kan? Nah, kenapa? Ilmu mereka lebih dari saya. As a specific food ya. Iya. Kayak Daeng Tata ya khusus Makassar loh. Iya. Gitu, soto kembar saudara, palu basah, palu marah. Gitu. Buat saya mereka chef. Ada pastry chef, ada Chinese chef. Kenapa nggak kita bisa mengkategorikan Haji Ma'ruf tuh chef Betawi, Daeng Tata tuh chef Makassar? Oke, kalau itu oke. Ya. Nah, sebenarnya itu kapabilitasnya itu yang harus dipertanyakan. Jadi sebenarnya ada minder. Karena saya minder. Jadi orang manggil saya chef. Kenapa? Saya sampai sekarang masih traveling, masih cari ilmu, masih belajar. Siapa? Om Lum Iya. sering nanya sama saya. Terus Chef Dekan sering ngobrol, Chef Indek sering ngobrol, Maxi sering ngobrol. Ya karena mereka juga nggak merasa terlalu tinggi. Mereka masih belajar, mereka baru belajar, sama-sama belajar. Ya susah, tapi kan orang menganggapnya dia chef karena ibunya dia lebih tinggi. Gitu. Jadi kalau ada orang yang ngaku-ngaku chef sih, ya kalau saya sih mau ya silakan gitu, tapi capable-nya dipertanyakan gitu. Jadi chef itu sebenarnya harus punya karakter kalau menurut saya. Bagaimana Adrian dia bisa membuat molekul, Iya. ya kan? Bagaimana si Messi dia bisa membuat modern, Mandi yang membuat modern, Iya. gitu. Dia punya karakter. Ini kayaknya aku belum pernah lihat di IG Chef. Aku pengen tahu timeline dari awal chef dari SMA sampai hari ini. Timeline singkat aja. Ini kayaknya aku belum pernah lihat. Jadi tahun SMA lulus tahun berapa sih? SMK 2000. Oh, SMK dulu. SMK 2004. Iya. Ketika SMK, departemen yang paling aku benci itu adalah kitchen Wow. Itu SMK di mana kalau boleh tahu? di Jakarta, Jakarta, Bekasi. Jakarta Timur. Ya. SMK Jaya Wisata 2. Iya. Terus habis itu tempat yang aku benci itu kitchen. Wow. Tuh. Terus tapi pada saat itu ada pelajaran yang aku benci, yaitu matematika. Lebih benci matematika daripada benci kitchen. Nah, tapi waktu itu pas kelas 2 kalau nggak salah ada Iya. interview untuk PKL ke Malaysia. Jadi saya interview walaupun itu di kitchen, Iya. interview atau masuk kitchen untuk menghindari matematika. And then, Ini beneran Iya, true iya. story. Interview nggak sengaja berangkat ke Malaysia. tahun berapa sorry? 2004. 2004. 2004 terus saya balik itu 2005. Setahun doang di Malaysia. 2005 kuliah di Bandung. 2007 PKL lagi ke Malaysia, pulang lagi. Iya. 2008 selesai, ya. 2009 ke Belanda, 9, 10 Eropa tuh, 9, 10, 2010 di Eropa. Iya. 2011, 2012 itu di Amerika. Iya. 2013, 14, 15 awal itu di Doha. Di saat chef di luar itu, yang Belanda, Amerika, Doha,
itu chef udah sebentar ada suara motor. Chef udah kepikiran mau jadi traveler chef lu. Terus apa yang chef cari pada saat itu selain pengalaman? Pengalaman udah pasti. Selain itu uang dan experience. Saya selalu mencoba ketika di kitchen itu yang membuat saya nggak bosan itu I want more. Buat knowledge ya, tentang knowledge. curiosity. Iya, gitu loh, tentang knowledge. Jadi ketika di Michelin, saya kerja di Michelin, Ya. oh ternyata gini kerja di Michelin, udah bisa ngikutin, kepo lah dengan dunia kapal pesiar, pergi, oh ternyata seperti ini, kepo dengan Timur Tengah, cobain, tingkat keponya saya makin tinggi. Kitchen semua itu. Iya, kitchen semua, sorry, pas di Doha di pastry. Ini orang nggak ada yang tahu. Chef Vira pernah di pastry. Belum banyak yang tahu. Junior pastry, Wow. junior pastry chef di Doha. Tapi pada saat itu karena saya satu-satunya di hotel saya orang Indonesia, Ya. saya masak untuk kedubes, Ya. kedubes RI pada saat 17-an. Saya nggak tahu masakan Indonesia, Berarti saat chef keluar, chef nggak tahu masakan Indonesia. nggak tahu. Wah. Masa orang Indonesia gini loh, maksudnya saya masakan Indonesia saya harus Google. Oh tuh. Oke, masih merekam. Saya masakan Indonesia saya harus nge-Google. Waduh, gimana kalau gitu? Ini Nah, itu pengalaman saya, gitu. Saya nggak menceritakan keburukan orang, enggak, tapi pengalaman saya. wow. Nah, kalau saya masakan Indonesia, tapi harus Google. Waktu itu masak apa chef yang buat? 17-an untuk kayak nasi kuning, saya lupa tuh, ya sambel-sambelan. Jadi nggak tapi? Dia jadi, ya gini loh, mereka diem karena mereka suka atau mereka diem karena mereka nggak suka kan kita nggak tahu, gitu. Nggak ada komen apa, cuman sebenarnya ada pukulan sih buat saya pribadi. Kenapa? Ya pada saat itu ya saya orang Indonesia, Iya. saya nggak bisa masakan Indonesia. It feel so wrong gitu ya. Ya kayaknya apalagi di hotel itu cuma saya orang Indonesia, itu kayak makin double gitu. Jadi orang pasti udah expect-nya lo yang masak lah, lo orang Indo Dia gitu punya ya. gelar chef dan saya udah junior pastry chef. Iya. Masak masakan Indonesia nggak bisa. Itu kan kayaknya ada something wrong kan gitu loh. Iya. Jadi ketika 2015 saya pulang ke Indonesia, waktu itu bertepatan juga dengan almarhum ayah saya sakit, jadi saya 2015. Oke. saya masak, saya pulang, saya belum join dengan salah satu perusahaan masak. Iya. Itu di rumah belajar tuh masak tuh masakan Indonesia, ibaratnya saya pengen masak sayur lodeh, tanya ke almarhum ibu saya, Iya. masak sayur lodeh gimana sih? Oh. Itu nggak bener sama sekali. Sebulan lebih mungkin saya nggak bisa masak Indonesia. Masakan Indonesia saya masih ke barat-baratan, dalam artian ketika saya masak sayur lodeh, ketika saya masak sayur asem, itu nggak overcook, tapi ya bener-bener Perfectly cook ya. perfect cook. Kayaknya di blans dulu lagi sayurnya. Ya dalam artian gini loh, kalau kita ngomongin sayur lodeh, kita ngomongin yang namanya sayur asem, semuanya harus overcook. Oh. Gitu loh, kita kalau mau makan yang namanya daun singkong, dia harus overcook. Gitu loh. Dalam artian ya itulah otentik. Ketika saya masak sayur lodeh, dikasih ke ibu saya, ini bukan sayur lodeh. Ketika saya masak sayur asem, kasih ke ibu saya, ini bukan sayur asem. Oke, di sini gue punya pertanyaan yang menarik banget. Kita potong sebentar. Terus, bagaimana pendapat chef tentang kompetisi memasak yang jurinya bukan orang Indonesia? Dia belum tahu, ibaratnya ini mestinya emang overcook atau ini mestinya emang Yang di Inggris. itu kompetisi masak Indonesia, tapi jurinya bukan orang Indonesia. Terus dia hanya menilai berdasarkan standar makanan pada umumnya gitu loh. Ibaratnya kiblatnya kan Perancis kan.
dia menilai berdasarkan itu. Terus misalnya makan sayur lodeh it's overcooked, gimana dong pendapat chef?